Shalom, Sobat Skriptura. Hari ini kita akan menelusuri salah satu percakapan yang penting dalam kitab suci, yaitu Matius 22 ayat 36 sampai 40. Pada bagian ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perintah yang paling utama. Jawaban Tuhan Yesus sederhana di permukaan, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Kita akan melihatnya lewat 3 kata kunci dalam bahasa Yunani yang terdapat pada teks ini. Pertama, Tuhan Yesus membuka jawabannya dengan kata agape, yang artinya kasih. Ini bukan sekedar rasa hangat di hati, tetapi kata ini berbicara tentang kasih yang berkomitmen, kasih tanpa pamrih, dan kasih yang memilih untuk tetap bertindak sekalipun keadaan tidak mudah. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu," Ia bukan hanya meminta perasaan tanpa makna, namun ini merupakan ajakan untuk mengasihi Tuhan dengan komitmen penuh dan tanpa pamrih. Kata kunci yang kedua ialah kardia, yang biasanya diterjemahkan sebagai hati atau jantung. Dalam bahasa Yunani, kardia bukan sekedar tempat perasaan. Ini merupakan pusat kehidupan, keputusan, kehendak, dan pemikiran. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap kardia, Ia mengajak kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Mengasihinya bukan sekedar emosi yang cepat berubah, tetapi mengarahkan seluruh intensi dan hidup. Kardia adalah pusat hidup manusia, dan dari teks ini kita belajar untuk menempatkan Tuhan dalam pusat hidup kita, sebab Dialah Sang Pencipta pusat hidup itu. Kata kunci yang ketiga ialah plesion. Tuhan Yesus mengangkat perintah kedua, yaitu mengasihi sesama. Kata sesama yang dipakai pada frasa ini ialah plesion. Kata ini tidak membatasi sesama hanya pada orang yang kita kenal, satu kelompok, atau pada satu latar belakang. Plesion berarti orang yang ditarik dekat, orang yang hadir dalam lingkungan hidup kita, siapapun itu. Dengan kata lain, ruang kasih tidak dipersempit oleh batas sosial. Tuhan Yesus mematahkan kecenderungan untuk hanya mengasihi mereka yang sama dengan kita. Sesama adalah siapapun yang Tuhan tempatkan dekat dalam perjalanan kita. Menarik bahwa Tuhan Yesus menyebut 2 perintah ini sebagai dasar seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Seakan-akan Ia berkata bahwa tanpa dasar kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, seluruh aturan keagamaan menjadi sebuah bangunan tanpa fondasi. Mari Sobat Skriptura, kita berefleksi dari nats ini. Agape mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya reaksi spontan, tetapi keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan tulus. Kardia mengajak kita untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Dan plesion mentransformasi pemahaman kita tentang sesama yang tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi kepada semua orang yang kita temui. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, sering ada jarak antara keinginan untuk mengasihi dan kemampuan untuk melakukannya. Hati bisa lelah, komitmen bisa goyah, dan relasi bisa terasa menyulitkan. Namun, perkataan Tuhan Yesus dalam teks ini seperti undangan untuk menata ulang pemahaman kita tentang mengasihi, baik kepada Tuhan yang menjadi sumber utama, dan dari situ mengalir kemampuan untuk mengasihi orang lain. Sebab kasih kepada Tuhan tidak pernah diperintahkan sebagai sesuatu yang terpisah daripada kasih terhadap sesama. Keduanya berjalan beriringan, laksana 2 roda yang terus berputar. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup ini, kita juga sedang dibentuk untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Shalom dan sampai jumpa pada episode yang selanjutnya.